Aska hanya bisa menunduk, ia tidak mungkin membalas perlakuan dari Adiguna. Ia melirik pada Ana yang menangis sambil terus menatap sang papa. Tangan Adiguna sudah melayang, Aska hanya bisa memejamkan matanya dan siap menerima pukulan lagi, namun ia justru terkejut ketika merasakan pelukan serta pukulan pelan di punggungnya. Aku bangga padamu, kau bisa membuktikan bahwa kau benar-benar mencintai putriku, ujar Adiguna tersenyum dengan posisi masih memeluk Aska. Papa, panggil Ana pelan. Tuan, maksud Anda? Tanya Aska menatap Adiguna setelah pelukan mereka terlepas. Banyak wanita yang berusaha menggodamu, tetapi ternyata kau tidak tergoda. Kau begitu mencintai Ana dan aku sangat berterima kasih untuk itu, jawab Adiguna menepuk bahu Aska pelan. Tuan, jadi wanita yang selalu menggodaku belakangan ini adalah? Tanya Aska mengerti maksud perkataan Adiguna. Mereka orang yang aku suruh dan ternyata kau tidak sama sekali tergoda. Papar Adiguna tersenyum lembut. Beberapa bulan setelah Aska mencoba menjauhi Ana tak jarang banyak wanita yang berusaha menggodanya, entah itu kafe, kantor ataupun di rumah. Karena itu Aska selalu berpikir dari mana para wanita itu tahu rumahnya dan untung saja ia tidak tergoda pada wanita-wanita itu. Tuan, jadi Anda menyetujui hubunganku dengan Nona Ana? Tanya Aska pelan. Tentu, aku menyetujuinya. Kalian harus hidup dengan bahagia, jangan biarkan hal sekecil apapun membuat kalian bertengkar. Jawab Adiguna membuat Ana dan Aska sama-sama merasa lega. Sandra refleks memeluk Harun karena senang, ia bahagia karena kisah cinta Ana bisa bersemi kembali dan semoga selamanya tetap seperti itu. Cie peluk-peluk, bisik Harun asik menggoda istrinya. Ish apa sih? Desis Sandra melepaskan pelukannya. Tuan Harun, apa Anda menerima hubungan saya dengan Ana? Tanya Aska menatap Harun dengan penuh harapan. Tidak, jawab Harun mendapat tatapan tajam dari istrinya. Tidak salah lagi, aku pasti menerima. Papar Harun takut melihat bagaimana Sandra menatapnya. Ana kini bisa bernafas lega, ia senang karena akhirnya sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Amira memeluk Aska dan mengatakan jika dia menitipkan putrinya pada Aska. Asteris. 3 bulan telah berlalu sejak hubungan Ana dan Aska direstui semua keluarga, kini kedua insan itu memilih merajut cinta ke jenjang yang lebih serius. Aska melamar Ana 2 bulan setelahnya dan kini mereka sama-sama bersanding di pelaminan. Kakak, teriak Ana memeluk Sandra yang sudah hamil besar itu dengan erat sampai Harun marah padanya. Dasar bocah, kau tidak lihat Sandra sedang hamil besar. Ketus Harun melepas pelukan adiknya itu. Diamlah Kak. Aku mau bicara pada Kak Sandra dan kau jangan ikut campur. Balas Ana sewot. Sudah, Mas. Marah mulu ih, cicit Sandra mengusap wajah tampan Harun. Harun mengajak Aska menemui rekan kerja mereka, kini Sandra duduk di pelaminan bersama Ana. Gadis itu tampak ingin menangis, Sandra tentu terkejut melihat adik iparnya. Hei, kenapa kau menangis? Tanya Sandra menyeka air mata Ana dengan lembut. Kakak, Hiks sarang hayo. Kau benar-benar kakak ipar terbaik di dunia ini, betapa beruntungnya aku memiliki kakak ipar yang sangat pengertian dan begitu menyayangiku. Ucap Ana seraya memberikan finger heart pada Sandra yang tampak ingin tertawa. Kau ini ada-ada saja. Aku juga beruntung memilikimu sebagai adik iparku dan aku juga sangat menyayangimu, Ana. Timpal Sandra mengusap tangan Ana yang menggenggam tangannya. Semoga saja aku bisa merangkai rumah tangga bahagia sepertimu, Kak. Kau istri yang baik dan begitu mencintai Kak Harun. Andai saja takdir tidak membuat kalian menikah, pasti saat ini aku sudah masuk rumah sakit jiwa karena gila memiliki kakak ipar seperti Isabel. Celetuk Ana yang sontak membuat Sandra tertawa. Hahaha, ausyah, aduh, tawa Sandra yang lepas diikuti ringisan yang membuat Ana khawatir pada kakak iparnya itu. Kakak ada apa? Tanya Ana dengan nada khawatir. Harun dan Aska yang melihat itu lantas menghampiri mereka. Harun terkejut melihat istrinya yang sedang meringis tanpa suara sambil memegangi perutnya. Sayang, ada apa? Di mana yang sakit? Tanya Harun gusar. Amira dan Adiguna turut menghampiri Sandra karena khawatir. Amira mengusap kepala menantunya yang berkeringat. Harun, istrimu pasti kontraksi. Bawa dia ke kamar dan biarkan dia istirahat, dia pasti kelelahan, perintah Amira yang mengerti keadaan Sandra. Harun segera menggendong Sandra dan membawanya ke kamar, ia tidak ingin terjadi sesuatu pada istri dan calon anaknya.
Ana, ada apa dengan Nyonya Sandra? Tanya Aska memegang bahu istrinya. Aku gak tahu, Kak. Jawab Ana menggeleng pelan. First night gak? Aska menggendong Ana ala bridal style masuk ke dalam kamar honeymoon suite yang sudah disiapkan oleh Harun dan Sandra sebagai kado pernikahan dari mereka. Ana merasa jantungnya seakan melompat keluar menyadari bagaimana tatapan Aska yang sejak tadi enggan teralih dari wajahnya. Ana mendongak berusaha membalas tatapan suaminya tak kalah lembut. Aku mencintaimu, Ana, bisik Aska kemudian menurunkan Ana dari gendongannya. Aku harus mandi, Kak. Ucap Ana terbata karena rasa gugup yang semakin menghantam dadanya. Ana baru berjalan beberapa langkah namun tiba-tiba Aska memegang pergelangan tangannya hingga mau tidak mau langkah gadis itu terhenti. Di luar sedang hujan. Kamu tahu, cuaca seperti ini selalu datang di saat hatiku sedang merasa senang ataupun sedih. Terakhir aku menikmati hujan di saat malam ketika aku meminta restu pada papa dan aku mengatakan di saat hujan selanjutnya aku mau hujan turun dengan kita sudah bersatu. Papar Aska kemudian memeluk Ana dari belakang. Kebetulan sekali 3 bulan sebelumnya cuaca begitu panas sehingga hujan tidak datang setelah malam ketika ia meminta restu pada Adiguna, mungkin hujan mengerti setiap kalimat yang Aska ucapkan malam itu. Ana memejamkan matanya merasakan terpaan nafas Aska di tengkuknya, ia memejamkan matanya sebelum akhirnya ia merasakan tubuhnya melayang akibat digendong pria itu. Kita nikmati hujan ini sama-sama sebagai bentuk terima kasih karena dia datang tepat di saat kita sudah bersatu sebagai sepasang suami istri. Tukas Aska mengajak Ana bermain hujan-hujanan di balkon kamar hotel, menikmati setiap tetesan air dingin yang terkalahkan dengan ciuman kehangatan dari bibir keduanya. Kak Aska, panggil Ana manja seraya mendaratkan kepalanya di dada Aska. Setelah puas menikmati hujan, kini Aska membawa istrinya masuk. Ana tampak menggigil karena dingin bercampur gugup, terlebih lagi ketika melihatnya membuka kemeja hingga tubuhnya terlihat di depan Ana. Kamu pasti lelah, sayang. Mandilah dan kita istirahat, tutur Aska pelan yang justru membuat Ana terkejut. Ana pikir Aska akan langsung mengajaknya tetapi ternyata pria itu memikirkan Ana yang memang lelah, tetapi sebagai seorang istri, ia mau membuat suaminya bahagia dan sekaranglah waktu yang tepat. Ini malam pengantin kita, Kak. Jadikan aku istrimu sepenuhnya malam ini, bisik Ana tampak gugup namun ia harus melakukannya demi kebahagiaan suaminya. Aska mencium kening Ana dengan sayang, ia tersenyum manis melihat bagaimana kesungguhan istrinya untuk membuatnya bahagia. Aku gak mau maksa kamu, sayang. Kita bisa melakukannya lain kali, balas Aska mengusap wajah lembut Ana. Ana menggeleng. Kisah cinta mereka yang berakhir bahagia, selamanya, masih kisah pasangan suami istri yang baru menikah, selepas menghabiskan waktu semalaman penuh untuk mereguk kenikmatan bersama, kini mereka bangun tidur di waktu yang terbilang siang. Ana menggeliat ketika merasakan sesuatu yang basah menempel di pipinya, ia lantas membuka mata meski masih mengantuk. Bibirnya menyunggingkan senyum ketika melihat wajah tampan Aska. Selamat pagi, nonaku. Sapa Aska mesra diikuti kecupan di kening Ana. Pagi, Kak. Balas Ana mengusap rahang suaminya yang halus. Sangat lelah ya, maaf. Tidak, apa-apa. Baiklah, ayo bangun dan kita sarapan. Timpal Ana kemudian beranjak dari tempat tidur dengan selimut yang menggulung di tubuhnya. Lebih tepatnya malam siang sih, sayang. Ralat Aska yang melirik jam sudah pukul 11 siang. Hahaha, kita begitu nyenyak tidur sampai bangun kesiangan begini. Papar Ana tergelak di tempatnya. Setelah sama-sama rapi, mereka bergegas turun ke restoran untuk mengisi perut mereka yang sudah merasakan getaran cacing-cacing. Ana tampak bergelayut manja di lengan suaminya, membuat siapapun melihat ke arah mereka. Mau makan apa, cantik? Tanya Aska membuka menu makanan yang ada di depannya. Apa aja terserah kamu, jawab Ana manja, ia tampak betah sekali bermanja dengan Aska. Aska segera menulis pesanan mereka, dia pasti tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh wanita yang menjadi istrinya itu. Sambil menunggu pesanan, mereka memilih untuk bermain ponsel sudah menerima banyak notif dari kakak iparnya. Lihat bagaimana kakak ipar mengirimkan aku pesan, ucap Ana menunjukkan ponselnya pada Aska. Kakak iparku, bagaimana semalam, apakah lancar ditemani cuaca hujan? Aku harap kau bisa berjalan di pagi hari ini. Astaga, kakakku ini selalu saja menggodaku. Desis Ana tersenyum bahagia.
Nyonya Sandra sangat menyayangimu ya, sayang. Timpal Azka mengusap rambut Ana dengan sayang. Ana mengangguk, kepalanya masih betah bersandar di bahu suaminya sedangkan mata dan jarinya sedang terfokus pada ponsel guna membalas pesan dari Sandra. Sementara itu di rumah Harun dan Sandra, mereka sedang berenang bersama. Dokter mengatakan olahraga baik untuk kesehatan janin, dan Sandra kebetulan sedang ingin berenang. Harun yang tak ingin terjadi sesuatu pada istrinya harus rela bolos kerja demi menemani Sandra berolahraga, lagi pula berenang bersama sambil sesekali menggoda istrinya itu sangat menyenangkan. Sayang, kira-kira Azka sama Ana sekarang lagi apa ya? Tanya Sandra setelah menyelesaikan putaran pertamanya. Mana aku tahu, sayang. Mungkin mereka sedang jalan-jalan, jawab Harun mengada. Sandra mengadu sambil memegangi perutnya, bukan karena sakit melainkan karena merasakan tendangan bayi dalam kandungannya yang cukup kencang. Aduh, Mas. Si Dede nendang kenceng banget, adu Sandra yang membuat Harun terkejut sekaligus bahagia. Benarkah, sayang? Aku mau merasakannya, pinta Harun mengangkat tubuh Sandra ke tepi kolam lalu menempelkan telapak tangannya di perut sang istri. Lagi-lagi Sandra merasakan tendangan bayi dalam kandungannya, Harun merasa sangat bahagia merasakan bagaimana pergerakan anaknya dan membuatnya semakin tidak sabar menantikan kelahiran anak mereka. Anak papa kayaknya mau jadi pemain bola ya, nendang terus sampai mamanya kaget, cicit Harun masih asik mengusap-usap perut Sandra. Mas, gimana kalau kita nanti ke dokter untuk periksa jenis kelamin anak kita? Tanya Sandra memberi saran. Iya, sayang, kita telepon dokternya dulu ya, balas Harun mengangguk, ia juga tidak sabar untuk mengetahui jenis kelamin anaknya. Setelah merasa cukup, Harun dan Sandra segera masuk ke dalam kamar untuk mandi dan berganti baju lagi pula waktu juga sudah semakin siang. Sini aku bantu. Terima kasih, Mas. Ungkap Sandra kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Harun geleng-geleng kepala melihat tingkah istrinya yang begitu menggemaskan, di usia kehamilan Sandra yang sudah 7 bulan membuat wanita itu terlihat semakin cantik. Terkadang Harun harus menahan diri karena tidak mau terjadi sesuatu pada anak mereka. Setelah beberapa menit, Sandra keluar hanya dibalut dengan handuk yang menutupi dada sampai setengah pahanya. Dengan santai ia berlenggak-lenggok ke arah lemari tanpa melihat suaminya yang sedang kalang kabut melihatnya. Sayang, gantian aku mandi dulu ya, ucap Harun buru-buru masuk ke dalam kamar mandi sebelum mendengar sahutan istrinya. Sandra memakaikan baju pada dirinya sendiri lalu menyiapkan baju santai Harun. Mungkin mereka akan periksa nanti sore saja karena Sandra sekarang benar-benar mengantuk dan ranjanglah yang menjadi tujuannya saat ini. Ketika Harun keluar, ia menemukan Sandra yang sudah memejamkan matanya. Terlihat sekali jika istrinya sangat mengantuk karena terkadang tengah malam ia sering bangun merasakan kontraksi di sekitar perutnya. Bobo yang nyenyak ya, cantik. Bisik Harun diakhiri kecupan di kening istrinya. Harun segera memakai baju yang Sandra siapkan, sebelum akhirnya ia ikut berbaring di sebelah Sandra. Direngkuhnya tubuh Sandra masuk ke dalam pelukannya, kecupan tak henti ia berikan di wajah cantik istrinya yang selalu saja ia rindukan meski tak bertemu selama beberapa jam saja. Aku mencintaimu, Sandra, ungkap Harun, terkadang ia benar-benar bingung mengapa dirinya bisa sampai bucin sekali pada Sandra.